بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Para rawuh para langkah ingkang kita mulyakaken, minggu kala wingi kita sampun bahas hadis ingkang nomor 38. Hadis yang ke-38 kemarin menjelaskan tentang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai wali ataupun kekasihnya, dan barang siapa yang memusuhi terhadap para kekasih Allah Ta'ala, maka Allah akan mengumumkan ke semua makhluk bahwa Allah juga memusuhi kepada orang yang memusuhi kekasih Allah Ta'ala. Artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala turun tangan langsung memusuhi orang-orang yang menjadi kekasihnya. Kemudian hadis yang ke-38 kemarin menjelaskan barang siapa yang ingin dekat dengan Allah Ta'ala, maka salah satu caranya adalah dengan kita mengerjakan apa yang menjadi perintahnya dan mengikuti apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Ketika kita sebagai hambanya sudah berupaya untuk mengerjakan apa yang menjadi kewajibannya dan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW, maka itu akan menjadikan Allah mencintai kita. Dan ketika Allah mencintai kita, maka semua anggota badan, mulai dari pandangan, pendengaran, kemudian tangan, kemudian langkahnya, semua dalam pengawasan dan penjagaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ketika semua anggota itu dalam penjagaan Allah Ta'ala, maka kita akan dijauhkan dari bermaksiat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang intinya bahwa kalau kita ingin mencintai Allah, yaitu dengan berupaya mengerjakan apa yang menjadi fardu-fardunya, apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya, dan berupaya mencontoh apa yang menjadi sunnah-sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin jamaah pengajian yang kami muliakan, berikutnya kita masuk pembahasan hadis yang ke-39. Minggu kemarin 38, sekarang 39. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu tasi'u wa thalathuna an Ibni Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala tajawaza li an ummati al-khata'a wan nisyana wa mastukrihu alaihi. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wal Baihaqi wa ghairuhuma. Hadis yang ke-39 ini diriwayatkan dari sahabat Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna Allah Ta'ala ilakhiri, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan memaafkan, akan mengampuni dari umatku yang dimaksud adalah umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kita semua ini memaafkan dari apa? Dari 3 hal. Yang pertama, al-khoto'a, kesalahan. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengampuni, menghapus dosa-dosa orang yang berbuat salah. Dengan catatan apa? Dengan catatan kesalahan ini tidak disengaja. Ya, kesalahan ini yang diampuni ini adalah karena tidak disengaja dan karena memang belum tahu.
Tapi ketika kesalahan yang disebabkan kesengajaan, ya, dan kita tahu itu berarti kesalahan yang tidak ditoleransi oleh Allah Ta'ala, alias kesalahan yang mendapatkan dosa. Dan kemudian ketidaksengajaan ini bukan berarti setiap orang yang salah kemudian tidak wajib bertanggung jawab, tidak. Ada beberapa konteks tertentu, walaupun kita itu tidak sengaja, walaupun kita itu memang tidak tahu, tapi itu menjadi hak-hak adami, maka wajib juga kita bertanggung jawab. Contoh kita misalkan dititipi barang. Nah, karena keteledoran kita, akhirnya barang ini hilang. Terus kemudian orang yang titip tanya, mana barangku yang kau titipkan ke kamu? Aku gak sengaja tak kayak nopong misalkan. Aku gak sengaja tak buang misalkan. Saya gak sengaja tak taruh di luar, ternyata diambil orang. Ini karena ketidaksengajaan, tapi karena keteledoran. Maka keteledoran seperti ini dia wajib bertanggung jawab. Artinya bertanggung jawab, wajib mengganti. Jadi yang pertama ini termasuk tiga hal ini termasuk bentuk rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan untuk umat Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama, ketika hambanya itu melakukan kesalahan yang tidak disengaja, maka tidak dihitung dosa. Artinya kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan catatan itu tadi, bukan keteledoran, bukan kesengajaan, dan memang belum tahu. Dan dengan catatan ketika salah yang akan diampuni oleh Allah Ta'ala ini, dia memang juga mengakui kesalahan. Kadang wonten yang menika, kadang ada orang itu yang dia itu berbuat salah, tapi dia tidak menganggap, tidak menyadari, tidak mengakui bahwa itu satu kesalahan. Bahkan boleh alasan ben ora ketemu, boleh alasan ben rakonangan dhek nglakoni salah. Ini justru salah satu kesalahan. Ini justru merupakan kesalahan. Ana wong salah pun ngaku mawon enten salah, iku perkara salah. Salah jaluk ngapura. Maka Allah akan mengampuninya. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah menjelaskan, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'ina at-tawwabuna, bahwa setiap Bani Adam, artinya Bani Adam itu ya manusia yang lahir, itu pasti mempunyai kesalahan. Entah itu kesalahan yang hubungannya antara kita sebagai hamba dengan Allah Ta'ala, ataupun hak-hak adami, hubungan kita dengan sesama manusia. Wa khairul khata'ina at-tawwabuna, dan sebaik-baik orang yang melakukan kesalahan yaitu taubat. Artinya taubat itu kembali ke jalan yang benar. Artinya taubat di sini termasuk diantaranya adalah kita mengakui kesalahan dan kita memohon maaf kepada orang yang kita zalimi, kepada orang yang kita buat salah. Cuman persoalannya itu tadi, kadang tidak semua orang itu sudah melakukan kesalahan, dia tidak merasa bersalah, akhirnya tidak mengakui kesalahan. Sehingga orang yang salah, yang tidak menyadari, tidak mengakui kesalahan, ini tidak akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika dia tobat, ya tidak diterima tobatnya, wong dia tidak merasa bersalah. Kecuali kalau memang dia itu memang tidak salah, dia tidak salah dan dia tidak merasa bersalah, ini wajar.
tapi ketika sudah ada ilmunya, sudah ada aturannya, sudah benar-benar ini loh, kamu salah. Contohnya misalkan lampu posisi merah, kok ditabrak, ditabrak, kemudian ditilang polisi, dia nggak terima, padahal sudah ada buktinya, ini loh CCTV-nya, kamu langgar lampu merah, kok jelas-jelas ada bukti salah, dia tidak mengakui kesalahan. Contoh model orang seperti ini yang susah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu. Artinya kalau kita berbuat salah kepada orang lain ataupun berbuat kemaksiatan kepada Allah Ta'ala, ya harus mengakui bahwa itu adalah satu pelanggaran, harus mengakui bahwa itu satu kemaksiatan, dan itu yang harus kita hindari. Dan kalau kita belum bisa menghindarinya, ya kita harus sadar bahwa itu maksiat, bahwa itu salah, dan etikanya orang yang salah adalah meminta maaf. Kalau hubungannya dengan manusia, ya meminta maaf kepada manusia. Kalau hubungannya dengan Allah Ta'ala, ya meminta maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan apa? Dengan memperbanyak membaca istighfar. Kalau meminta maafnya dengan manusia, ya harus minta halalnya. Misalkan kita pernah mencuri barangnya, ya harus kita mengakui dulu atau kemarin uangmu atau barangmu saya ambil tidak izin. Ini mohon maaf, kemarin saya sudah nyuri. Tidak cukup hanya mohon maaf, harus tanggung jawab, yang pernah diambil harus diganti, harus dikembalikan. Kecuali yang kita curi itu sudah mengikhlaskan, itu beda lagi. Artinya kalau hubungannya dengan manusia, kalau kita mau minta maaf, itu satu, kita mengatakan kita memohon maaf, dan kemudian kalau itu berupa barang, ya barangnya harus kita ganti. Kalau hubungannya dengan Allah Ta'ala, yaitu dengan kita memohon kepada Allah Ta'ala, dan harus banyak-banyak membaca istighfar. Dan juga harus, kalau hubungannya sholat, ya harus mengqadha. Contoh misalkan subuhan tangine jam 09.00 awan, jam 10 awan. Waduh Gusti, ngapura niki mau subuhku tangiku awan. Akhirnya gak sholat subuh, tambah double dosane. Satu, harus diakui itu keteledoran, kesalahan. Kedua, tetap nyaur. Artinya nyaur, tetap melakukan sholat walaupun waktunya di siang hari, dan memperbanyak membaca istighfar, dan memperbanyak melakukan amal-amal kebaikan. Kanjeng Nabi menjelaskan, wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tabuha. Ketika kita melakukan kesalahan-kesalahan itu, selain kita memperbanyak membaca istighfar, selain kita memohon ampun pada Allah Ta'ala, cara kita memohon ampun pada Allah Ta'ala, kita dengan memperbanyak berbuat kebaikan. Jadi tidak hanya cukup baca istighfar toh, tidak hanya cukup mohon maaf ya kemarin uangmu saya ambil, tidak hanya itu, tapi harus ada upaya kita senang melakukan kebaikan. Jadi yang pertama bentuk rahmat Allah Ta'ala yang diberikan kepada kita, yaitu ketika kita melakukan kesalahan dengan catatan kita mau mengakui dan memohon ampunan kepada Allah Ta'ala, maka kesalahan-kesalahan itu akan dihapus dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wanisyan. Wanisyan itu maknanya pelupa, lali. Orang lupa itu tidak dianggap dosa. Artinya sesuatu yang lupa itu dimaklumi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya dimaklumi itu diampuni, kelupaannya itu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi beda dengan pura-pura lupa loh, kok jenengan diutang lali iku mboten dosa, tapi nek pura-pura lali niki dosa. Dosa. Nah, dalam suatu makalah dijelaskan, al insanu mahalul khata' wanisyan.
bahwa manusia itu tempatnya salah dan tempatnya lupa. Makanya kalau istilahnya kita itu lupa itu khilaf. Kita itu manusia sering hilaf, sering lali. Wis jimuk loro lali rumasane jimuk akhir jimuk maneh ngoten iki. Niki jenenge lupa. Nek memang lali mboten napa. Kalau memang betul-betul lupa itu diampuni oleh Allah Ta'ala. Tapi kalau pura-pura lupa atau sengaja melupakan, nah ini yang enggak boleh. Kita pinjam kok enggak dikembalikan. Loh, maksud ditagih karo sing duwe kok lali. Padahal itu jane kelingan. Tapi pura-pura lupa. Nah, ketika kita memang lupa, maka kesalahan itu diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contoh misalkan sholat duhur, harusnya 4 rakaat, tapi karena kita lupa, dan tidak ada orang yang mengingatkan, sholatnya dewi, sholatnya sendirian, ngerti-ngerti seminggu yang akan datang. Jebule aku mau delok CCTV salatku dhuwur mung 3 rakaat. Kelupaan seperti ini dimaklumi, artinya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak dihitung satu kesalahan terus dosa itu tidak seperti itu. Kemudian yang terakhir wa mastukrihu alaih. Wa mastukrihu alaih itu adalah orang-orang dalam napa jenenge, dalam tekanan, dalam paksaan. Orang dalam paksa. Ada orang misalkan dipaksa suruh minum minuman keras. Kalau tidak minum minuman keras dia akan dibunuh. Maka kondisi kepepet, kondisi terpaksa seperti ini tidak menjadikan dosa seseorang. Kecuali dia dipaksa minum ternyata enak akhirnya dibablas lah ini repot. Kalau ini jelas dosa. Dipaksa untuk racun wong. Kowe nek racun kowe dadi keluargamu tak pateni kabeh misalkan. Dipaksa, maka ketika dipaksa kita melakukan karena ancaman, karena tekanan, karena apa misalkan, itu kesalahan-kesalahan seperti itu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya tidak dihitung dosa. Tapi itu pun ya dalam kondisi yang kepepet. Gak boleh kok kemudian kita memudahkan ini saya juga dipaksa suami, dipaksa istri suruh nyuri, gak bisa ya. Delok konteksnya, melihat konteksnya. Kesimpulannya bahwa hadis yang ke-39 ini menjelaskan tentang bentuk rahmat. Rahmat itu kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan untuk umat Rasulullah SAW, yaitu bentuknya Allah tidak akan mencatat satu keburukan, Allah tidak mencatat satu dosa, yang mana dosa itu disebabkan karena khotok, karena kesalahan ini tadi. Kedua, kesalahan yang tidak sengaja. Yang kedua, karena lalai ataupun lupa. Dan yang ketiga, karena dipaksa. Jadi misalkan ono wong lalai, ya diingatkan. Tapi kalau diingatkan berkali-kali berarti orangnya ini masalah. Jadi orang itu kalau memang dia nggak tahu salah, kemudian kita harus kasih tahu dulu. Tapi kalau dikasih tahu 1, 2, 3, wah ini berarti saking gobloknya ini, berarti kudu dikai pengaruh, dikai ini harus dikasih pelajaran. Tapi kalau sekali, karena memang betul-betul dia nggak ada niatan untuk mencuri misalkan, karena memang saking kebodohannya, karena dia mungkin lupa atau karena tekanan atau paksaan, kita harus mengingatkan. Tapi 1, 2, 3 kali kok masih sama, berarti orangnya yang masalah. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga setiap apa yang kita kerjakan itu dalam pengawasan dan penjagaan Allah Ta'ala, sehingga apa yang kita lakukan itu dalam keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang akhiripun mugi-mugi kita sedaya saputra wayah duriyah saana turun putu pun takdiraken dados tiyang-tiyang bejo dunya bejo akhirat
mulia dunia mulia akhirat, sukses dunia sukses akhirat, sugih dunyane sugih akhirate, selamat dunyane selamat akhirate. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdana innaka syakirin hamdan yuwafina ma yukafi mazida. Ya Rabbana alhamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Walamma nadama al-fikru min dararil awsaf Muhammadiyati uquda tawassaltu ila Allah mutawasilan bi sayyidi wa habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ayaj'ala sayyi fihi mashkura wa fi'li fihi mahmuda wa yaktub a'mali fil a'malil maqbula wa tawajjuhi fi tajwadil khalisati wa silatil mawsula. Allahumma ya man ilayka tawajjah al-amal fata'udu dhafira wa ala babi zati du'aturihal wa tashamil al-fuyudat al-ghamira natawajjahu ilayk ya asrafil wasail batik sayyidil mursalin abdika shadiqil amin sayyidina Muhammad ladhi ammat risalatul alamin Al-Salliya wa nusallim ala tilkallatil gamilah mustawda'i amanatik wa hafidhi sirrik wa hamili rayati dawatika syamilah ala bil akbaril mahbubi lakal muhassadi bi syarafil akhar bi kulli mawdinin min bawatinil qurbi qadar qasim imdatika fi ibadik wa sakib usir syadika li ali bidadik sayyidil qawnain wa ashrafil thaqalain al-abdil mahbubil khalis al-masus minka bi ajalil khasyais. Allahumma shalli wa sallim alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa li haddati rabihi min ahbabihi. Allahumma inna nuqaddimu ilaika jalan nabiyil karim wa natawassalu ilaika bi syarafi maqamihil adhim atulahidana fi harakatina wa sakanatina bi ainina yadik wa tafaduna fi jami' adwarina wa taqallubatina bi jamili riayatik wa hasini wiqayatik wa antuballighuna min syarafil qurbi ilaika wa ila hadal habibi wa yada amalina wa tataqabbala minna ma taharrakna fi min niyatina wa amalina wa taj'alana fi hadrati hadal habibi minal hadirin wa fi tariqi tibai minas salikin wa li haqqika wa minal mu'addin wa li ahdika minal hafidin. Allahumma inna lanatma'an fi rahmatikal khasyati fala tuhrimna wa dhununan jamilatan ya wasilatuna ilaika fala tukhayyibna. Amanna bika bi rasulika ma ja'a bi minad din wa tawajjahna bi ilaika mustashfi'in an tuqabilal mudniba minna bil ghufran an tuqabilal mudniba minna bil ghufran an tuqabilal mudniba minna bil ghufran wal musi'a bil ihsan wasa'ila bima sa'al wal mu'ammila bima ammal wa taj'alna mimman nasra hadal habiba wa wazara wa walahu wa dhahara wa umma bi barakatihi wa syarri jadi awladana wa walidina wa la qudrina wa wadina wa jami'al muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fi jami'il jihad imrayat ad-dinil qawim fi jami'il awdal masyhura wa ma'alim al-islam wal iman bi ahliya ma'mura manan wa syura wa shibillahu qurbatal magrubin wa qidainal madinin wa ufir lil mudnibina wa taqabbal tawbatan ta'imin wa syuramatak ala ibadikal mu'minina ajma'in wa fi syarril mu'tadin wal zalimin wa sudil adla bi walatil haqqi bi jamin nawaqi wal aqdar wa ayyidhum bi ta'yidin min indika wa nasrin alal mu'anidina minal munafiqina wal kufar waj'alna ya rabbi fil islasi min jami'il balaya waj'alna ya rabbi fil islasi min jami'il balaya waj'alna ya rabbi fil islasi min jami'il balaya wa bil izzil magin min ad-dunubi wal khataaya wa adinna fil amali bi ta'atika wa sidqi fi hikmatika qaimin wa idza tawaffaytana fatawaffana muslimina mu'minin wa adib lana bika bi khairin ajma'in
وصل وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.